Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Era Pembangunan Umat Ciracas, Jakarta Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022-2023 dengan materi pembelajaran teks laporan percobaan di kelas 9. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Semangat karena kalian saat ini sudah naik kelas dari yang kelas 8 sudah naik menjadi kelas 9. Sekarang kalian sudah berada di tingkat kelas paling tinggi. Jadi kalian juga harus semakin belajarnya semangat lagi, semakin dewasa lagi, semakin giat lagi untuk mencapai jenjang yang lebih baik lagi, untuk mencapai cita-cita kita ke depan. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa dulu. Yang akan dipimpin oleh anak, silakan. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Riki kenapa nggak masuk? Sakit. Oh, masih sakit ya? Jadi kita doakan supaya Riki menjadi lebih sehat dan bisa bergabung lagi bersama kita nanti ke depannya. Oke? Untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian boleh untuk berdiri dulu. Kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan posisi sempurna.
8. Ada? Pernah ada nggak di SD dulu tuh dari kapas dan kacang hijau? Ya betul, dari kapas dan kacang hijau. Pernah kalian membuat itu? Nah, jadi dari kapas, kacang hijau, kapasnya dibasak, diberikan air, kemudian Ditaruh di tempat di pot. ya dimasukkan kacang hijau dan diletakkan di tempat gelap dan di tempat yang terang. Kemudian apa yang terjadi? Tunggu. Yang gelap lebih cepat tumbuh, sedangkan yang terang lama. Tapi bagi bahasa Indonesia, kalian belajar menuliskan laporannya. Bahannya apa saja yang dibutuhkan saat itu? Hijau. Kacang hijau, air, sama wadah gelas aqua. Kira-kira kenapa perlu ditulis laporannya? Untuk apa kita menuliskan laporannya? Biar tahu prosesnya. Biar tahu prosesnya. Berarti kalau laporan itu gunanya untuk mengetahui, untuk menuliskan proses dari percobaan yang dilakukan, kemudian untuk menuliskan hasil yang didapatkan dan lain sebagainya. Ibu akan menampilkan video tentang percobaan. Kalian simak, perhatikan apa yang dia lakukan dan apa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba praktek uji zat makanan sederhana menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah, yang pastinya bisa kalian praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Adapun tujuannya adalah menguji zat yang terkandung dalam bahan makanan secara kualitatif. Nah, karena kita masih sederhana, jadi kita tidak menghitung kadar dari zat yang terkandung dalam bahan makanan tersebut. Kalian dia mau buat apa? Bahan yang dibutuhkan ada menguji kandungan vitamin C yang dibutuhkan ada yang apa saja. Ada phenolphthalein C,
Jadi satu gelas itu nggak bisa bikin bening betadinnya. Kemudian dilakukan juga untuk yang hematopoietin C. Berubah warna? Berubah warna juga ya, walaupun belum sampai segelas tapi sudah berarti dia memiliki kandungan vitamin C. Oke, sudah disimak tadi videonya? Ya. Jadi dia menguji kadar vitamin C. Dalam apa saja? Ale-ale, vitamin fonsi, dan sama hematopoietin C1000. Dari ketiga ini, yang mana yang paling tinggi kadar vitamin C-nya? Yang paling tinggi adalah yang memiliki yang lebih cepat mengubah warna coklat itu menjadi bening. Antara hematopoietin dan fonsi. Sedangkan ale-ale tidak. Walaupun sudah segelas ale-ale dituang, tetap saja dia tidak mengubah warna, hanya memudarkan saja. Berarti kadar vitamin C-nya sedikit atau rendah. Nah, itu yang tadi kita sampaikan adalah hasil dari uji percobaan ini. Kalau kesimpulannya bisa kita simpulkan apa? Dari tiga vitamin C yang kita coba, yang memiliki kadar vitamin C yang tinggi adalah hematopoietin dan fonsi. Sedangkan ale-ale tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki vitamin C. Oke, selanjutnya perhatikan di depan. Kita akan belajar tentang teks laporan itu sebenarnya apa sih? Nah, perhatikan pengertiannya. Teks laporan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, praktikum, atau percobaan sederhana lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Coba kita tolong dibacakan fungsi dan tujuannya. Andreas, boleh tolong dibacakan fungsi dan tujuan dari teks laporan. Fungsi dan tujuan teks laporan percobaan berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Tujuan percobaan adalah memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Ya, jadi fungsinya tentu memberikan informasi apa yang kita lakukan harus kita sampaikan agar bermanfaat. Kemudian tujuannya tentu menyampaikan materi dengan cara bereksperimen. Kayak tadi mau tahu cara fotosintesis, kita menggunakan eksperimen. Kemudian kesimpulannya, jadi teks laporan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan seseorang, berisi tujuan, apalagi proses, sampai mendapatkan hasil dan ditulis secara sistematis atau berurutan. Ciri-cirinya, yang pertama
percobaan. Disusun berdasarkan hasil percobaan. Pembahasan dikemukakan secara objektif. Dikemukakan secara objektif. Menyampaikan fakta, bukan opini. Menyampaikan fakta, bukan opini. Jelaskan tujuan penelitian di sini. Dijelaskan tujuan penelitian, kemudian Menggunakan bahasa baku dan ilmiah. menggunakan bahasa baku dan ilmiah dan Bersifat tidak memihak. bersifat tidak memihak. Betul. Nah, struktur dalam sebuah teks laporan harus ada strukturnya. Yang pertama harus dituliskan tujuan. Tadi untuk apa uji vitamin C tadi dilakukan untuk mengetahui kadar vitamin C dalam minuman. Kemudian alat dan bahannya apa saja? Disebutkan alatnya. Tadi ada gelas, ada vitamin C-nya, ada betadin, dan lain sebagainya. Alatnya apa? Sendok, gelas, betul. Kemudian langkah-langkah adalah tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama apa? Teteskan minuman yang disiapkan sebanyak 8 ml, kemudian diteteskan betadin 20 tetes. 20 tetes, betul. Kemudian setelah itu Dimasukkan vitamin B, diaduk sampai terjadi perubahan warna. Jika terjadi perubahan warna berarti ada vitamin C. Kalau tidak ada perubahan warna berarti tidak ada, kadarnya sedikit itu. Kemudian dituliskan hasilnya, kemudian disimpulkan dari percobaan itu. Selanjutnya kalian membagikan bahan ajar dan LKPD. Kalian nanti di sini mengerjakan tentang percobaan yang ada di sini. Kita lihat dulu. Satu orang satu. Oke, Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Kalian buka halaman terakhir. Pegang handphonenya masing-masing. Nah, kan? Ya, dibuka. Nanti di sini ditulis. Kalau tidak ada handphone dalam satu, kalau tidak ada semua, kalau yang tadi dalam satu kelompok ada. Bisa gantian. Ya, tulis nama kelompoknya siapa saja, nama kamu, nama kelompok kamu, kemudian kelasnya kelas 9. Perhatikan nomor 1, silahkan tergabung dengan kelompok, kemudian amati percobaan dengan seksama. Ada barcode di situ, buka Google kameranya, boleh di scan sekarang. Boleh di scan sekarang? Barcode-nya sudah bisa di scan? Yang belakang bisa? Bisa Marvel? Sudah muncul? Google biasa yang ada gambar kameranya di pencarian. Google Lens bisa nggak? Hari ini saya akan melakukan kegiatan percobaan mengenai kapilaritas air melalui media daun sedikit. Tujuan dari kegiatan percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah air bisa masuk melalui celah-celah kecil atau tidak.
Sudah. Kalau sudah kalian simak, kemudian cari tujuan, kemudian bahan dan alatnya, kemudian hasil percobaannya, langkah-langkahnya, dan kesimpulannya. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan cara membuat kesimpulan. Ya. Cara membuat kesimpulannya setelah kamu mendapatkan hasil dari percobaan, kamu tuliskan dari tujuannya sama atau tidak, didapat tidak tujuan yang kamu mau capai. Tuh, nanti buat kesimpulannya. Jelas? Jelas. Ada lagi? Nah, silakan dikerjakan KPD-nya. Nomor berarti dari nomor 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan. Sambil ya. Jadi kita kan kurang Kurang ya. Coba saya mau lihat. Udah ada videonya. Tentang apa videonya? Dibesarkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak mendukung layar penuh. Marvel. Bisa Marvel di-scan? Coba kita mau bisa layar penuh? agar teman-temannya juga mendengar dan yang lain boleh memberikan komentar kepada temannya yang mau presentasi. Dimulai dari kelompok 1, silakan siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfardini, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya percobaan apakah air bisa memasuki lubang atau celah kecil. Tujuannya untuk mengetahui daya serap sawi putih, alat dan bahan, gelas plastik atau gelas kaca, pisau atau gunting, sendok, sawi putih, air, dan pewarna. Langkah-langkah: siapkan 4 gelas plastik isi dengan air, kemudian memberikan pewarna makanan di masing-masing gelas. Selanjutnya, potong-potong ujung sawi putih, masukkan ujung sawi ke masing-masing gelas yang telah diisi air berwarna. Tunggu selama 1 hari penuh. Hasil percobaan, sawi yang berwarna hijau menyerap dengan baik. Merah menyerap air namun tidak sempurna karena jumlah pewarna yang sedikit. Kesimpulan, daya serap sawi putih terhadap air yang berwarna cukup baik tergantung dari kadar pewarna yang diberikan. Oke. Ya. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada yang ingin menanggapi sebentar ini? Belum ada. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Widya, wakil kelompok 4. Saya akan membacakan hasil laporan kelompok ini. Tujuannya untuk mengetahui penyerapan atau daya serap sawi putih pada zat air berwarna. Alat dan bahan: alat gelas kaca atau plastik, gunting atau pisau, sendok. Bahannya sawi putih, warna, sama air. Langkah-langkahnya: siapkan 4 gelas air berisi warna makanan. Masing-masing gelas berisi warna yang berbeda. Lalu potong ujung sawi putih, lalu masukkan sawi putih ke masing-masing gelas yang berisi air berwarna. Tunggu sampai 1 hari penuh. Hasil percobaan: sawi yang berwarna hijau menyerap air dengan baik, sedangkan sawi yang berwarna merah tidak menyerap dengan baik karena kadar zat warnanya itu terlalu sedikit. Nah, simpulannya, daya serap sawi putih terhadap air yang diberi pewarna cukup baik, tergantung dari kadar pewarna yang diberikan. Sekian, terima kasih. Ya, sudah beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Jadi, saya ingin tanya dulu. Yang tadi kita tuliskan, ada struktur yang harus ada dalam teks laporan. Struktur teks laporan berarti ada apa saja? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Hal itu yang harus ada dalam sebuah teks laporan percobaan. Sebelum kita akhiri kegiatan, saya ingin bertanya dulu, bagaimana pelajaran hari ini? Apalagi? Menambah ilmu baru. Apakah kalian sudah paham dengan materinya? Sudah. Baik, saya ulang kalau sudah paham. Berarti struktur teks laporan ada apa saja tadi? Belajar materi baru. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pidato. Siapa yang pernah berpidato? Ada? Nah, pastikan ada rasa grogi ketika pidato. Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Oke, kalau gitu pimpin dulu doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillah.